Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu, pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali mengikuti kajian bulanan CTG. Meskipun secara online, kami doakan semoga Bapak, Ibu, dan keluarga jamaah selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Kita juga berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita dikuatkan dalam menghadapi cobaan dan situasi yang serba keterbatasan ini. Pada pagi hari ini, kajian insya Allah akan diisi oleh Ustadz Ali Patada, LCMA. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita. Waktu kajian kurang lebih 50-60 menit, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Jamaah yang ingin bertanya dapat mengaktifkan mikrofon pada sesi tanya jawab atau menuliskan pada chat box yang tersedia di aplikasi Bapak Ibu. Baiklah, untuk memulai acara kajian, kami persilakan kepada Ustadz Ali Patada LCMA. Tafadhol masykuran. Terima kasih Pak Zaki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih, segala puji hanya milik Allah atas segala kebaikannya. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Dan kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, sebagai bentuk pengagungan atas urusan yang mulia ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Dan kita semua bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusannya yang senantiasa mengajak kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Semoga salam dan selawat senantiasa tercurahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan siapapun umatnya yang mengikuti jalannya hingga akhir zaman nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah kompleks CTG ya, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberi Allah izin, taufik dan hidayah untuk bisa mengadakan sebuah acara yang sangat bermanfaat ya, khususnya bagi kebaikan agama kita. Dan kesempurnaan agama itu diawali dengan pintu berupa menuntut ilmu. Talabul ilm adalah di antara tanda kebaikan yang Allah Ta'ala inginkan kepada seorang hamba dengan menuntut ilmu. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita diberi tema oleh panitia dengan tema tentu bekal menuju akhirat. Mengingat akhirat di antara bentuk kesempurnaan iman seseorang. Oleh karena itu Allah Ta'ala memuji-muji sifat orang yang suka mengingat perjalanannya menuju akhirat. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala memuji-muji di antara hamba-hambanya ya. Inna akhlasnahu wazkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Iyub zawil aidi wal absar inna akhlasnahu bi khalisatin dzikrda. Ingatlah hamba kami Ibrahim, Ishaq, Yakub. Mereka kata Allah Azza wa Jalla kami beri keistimewaan berupa sifat dzikrda, senantiasa mengingat kepada akhirat. Oleh karenanya, hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala seringkali menggandengkan antara beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Oleh karena beriman kepada akhirat adalah sesuatu yang sangat kuat mempengaruhi cara ya pandang kita, kemudian juga tindakan dan perbuatan kita akan lurus ya berbanding lurus dengan keimanan kita kepada hari akhirat.
Oleh karenanya kita dapati Allah tabaraka wa taala seringkali menggandengkan dua iman ini. Ya, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir. Tidaklah kebaikan itu hanya menghadap timur atau menghadap ke barat, bukan itu ukurannya, tapi ukuran kebaikan adalah kata Allah beriman kepada Allah dan hari akhir. Rasulullah SAW juga senantiasa mengingatkan dua pokok keimanan ini. Kata Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Ya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi sangat ya, kayaknya itu harus tema ini harus sering diulang-ulang, ikhwah. Iya. Sehingga dia menjadi sebuah pemandu kita untuk meluruskan atau mengingatkan kita tentang kehidupan yang ada di sana. Oleh karenanya, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara pokok agama adalah itu beriman kepada Allah, ya, kemudian beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, melaksanakan perintahnya, larangannya, yang kemudian juga meyakini bahwa setiap amalan kita akan dibalas di akhirat nanti. Oleh karena kita dapati ya, orang-orang yang menghujam dadanya dengan keyakinan ini, kita dapati mereka adalah orang-orang yang ya lurus ya, seperti contohnya adalah seorang khalifah yang sangat masyhur, Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Lihat ikhwan, bagaimana beliau pernah berkata ketika beliau menjadi seorang khalifah yang sangat besar ya, menguasai beberapa wilayah kalau sekarang. Di antaranya Irak, Syam, ya, Mesir, Persia ada di bawah kekuasaan Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Maka lihat bagaimana ucapan beliau. Kata beliau, "Lau atharat baghlatun fil Iraq, ya la dhanantu anna Allah yas'aluni yaumal qiyamah, ya Umar lima la tusawwi laha at-tariq." Jika ada seekor keledai terpeleset kakinya, ya karena jalanan yang rusak di sebuah negeri di Irak, ya, Irak dengan Madinah kurang lebih ya, katakanlah 1000 kilo jaraknya. Ya, maka kata beliau, demi Allah, Allah Ta'ala akan memanggil saya di hari kiamat. Lalu dia akan meminta pertanggungjawabanku sebagai seorang khalifah. Ya Umar, wahai Umar, kenapa engkau tidak memperbaiki atau membuat jalan? Ya. Kemudian juga dalam kalimat yang semakna kata beliau, kalau ada seekor kambing yang tersesat di sebuah sungai di negeri Irak, lalu dia mati karena tersesat, ya. Bayangkan ini kambing, kalau tadi keledai. Yang jika maslahatnya itu akan dipertanggungjawabkan oleh seorang khalifah, maka bagaimana dengan manusia, ikhwan? Lihat bagaimana Umar begitu takutnya, ya, begitu adilnya memimpin. Apa yang mendorongnya adalah keyakinan bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla untuk mempertanggungjawabkan semua amal-amalan kita di dunia ini. Maka orang yang beriman kepada akhirat, dadanya penuh dengan keyakinan akhirat, maka insya Allah lurus. Ya, ia akan bersiap-siap. Ya, orang yang berakal kalau dia tahu bahwa dia akan melakukan perjalanan, maka senantiasa ya dia akan memperbaiki, dia akan terus memberikan bekal ya yang terbaik untuk kehidupannya di saat yang akan datang nanti. Tapi hadirin di belakang Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ya Allah Subhanahu wa taala ya seringkali mengingatkan ini di dalam Al-Qur'an ya. Ya, hendaknya kita ya senantiasa ya melakukan ya menyadarkan diri kita. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, seorang manusia sejak lahir ya sejatinya sedang melakukan perjalanan. Nah, kalau kita lihat ya, hadirin yang belakang Allah Azza wa Jalla, peta perjalanan kita yaitu mulai dari alam rahim ya, alam ruh ya, alam ruh. Kita dulu ada di dalam alam ruh. Yang Nabi SAW mengatakan ketika Allah Ta'ala menciptakan Adam, Allah Ta'ala ya ruhnya sudah diambil dari tulang rusuknya. Dan semua ruh itu akan semua ruh diminta berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Ya alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ya, bukankah aku ini Rabbmu? Maka semua mengatakan kami bersaksi ya Allah. Lalu kemudian masuk ke alam ruh, alam rahim, afwan. Ya, lalu kemudian umur 4 bulan datang malaikat meniupkan ruh, ditetapkan takdirnya, lalu dia lahir. Nah, perjalanannya kemudian tidak hanya sampai di situ. Tapi perjalanan ruh ini ya, jadi makanya Nabi mengatakan di dunia ini ruh yang sudah saling mengenal di alam ruh itu akan mudah
Ya kata Nabi, al-arwahu junudun mujannadah. Ya, ruh itu seperti pasukan yang berkumpul. Kalau dia famata arafa italafa. Kalau ada yang mengenal di sana, maka dia akan mudah. Karena itu sering kita dapati, ya, kita kalau ketemu orang kok cepat akrab. Bisa jadi ruh kita sudah pernah saling mengenal di alam ruh sana. Ya, maka adapun badan ini hanya ini hanya sarana ruh untuk beramal. Ya, ketika kita meninggalkan perjalanannya, maka jasad akan kembali ke dunia, ke tanah, sebagaimana dia diciptakan dari tanah. Kemudian ruh ini akan tetap, ya, dia tidak hancur. Ya, ruh ini kemudian nanti hanya memang di dunia fisik jasmani dan ruh, jasmani ini lebih dominan. Ya, perjalanan kita di dunia ini jasmani lebih dominan, ruh mengikuti. Ya, adapun di alam barzakh, itu kebalik, ruh yang lebih dominan, jasad mengikuti. Ya, itu ya. Nah, adapun di akhirat, di surga atau di neraka, nah ini sempurna antara jasmani dan rohani. Ya, jasmani dan rohani. Karena itu di alam barzakh, dalam kubur, ya kita kalau lihat kuburan, ya mana ada sisa kubur secara zahir kita lihat kan? Karena ruh yang merasakan itu. Ya, ruh yang merasakan. Ya, tapi jasmani bisa jadi, boleh jadi, terkadang kita lihat mungkin, saya sendiri tidak pernah lihat, mungkin ada orang ketika menggali kubur, lihat ada mayat terbakar, ya bisa jadi. Ya, tapi yang dominan adalah rohnya, ya, rohnya, ya. Nah, adapun di akhirat nanti, nah kembalilah jasmani kita dibangkitkan. Nah, mungkin ada sedikit, ya, kita masih bisa saling mengenali ayah, mengenali ibu, mengenali saudara, mengenali tetangga, masih bisa saling mengenali. Ya, kemudian ketika di alam akhirat, inilah keabadian. Allah Ta'ala akan memberikan kehidupan yang sesungguhnya. Kata Nabi SAW, la aisyah illa aisyal akhirat. Tidak ada kehidupan yang sejati kecuali kehidupan akhirat nanti. Nah, inilah perjalanan yang panjang, ikhwan, a'azani Allahu ayyakum. Ya, karena itu kita akan berjalan ke sana. Dan perjalanan ini perjalanan yang sangat berat, butuh bekal, ya. Kata Umar bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala pernah menangis ketika membayangkan bagaimana beratnya perjalanan menuju akhirat, ya. Beliau mengatakan, ya, min bu'dis safari wa qillatiz zad. Ketika ditanya, "Kenapa engkau menangis, ya Abu Bakar?" Kata beliau, "Karena panjangnya perjalanan dan sedikitnya bekal." Kalau seorang Abu Bakar yang Nabi SAW sebutkan sebagai, ya, laki-laki yang terbaik di umat ini, itu saja menangis, ya, menangisi bagaimana nasibnya di hari akhirat nanti, lalu tentu kita lebih pantas, bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kami ini, lebih pantas, lebih utama untuk lebih mengkhawatirkan perjalanan kita di akhirat nanti. Lihat, kalau kita lihat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Ta'ala sering menyebutkan tentang orang-orang yang menyesal di hari kiamat. Ya, kita sebutkan, ya laitani qaddamtu li hayati, dalam surah Al-Fajr. Ya, duhai, alangkah baiknya kiranya aku dulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini, dalam surah Al-Fajr. Juga banyak sekali ayat-ayat yang mereka semua, ya, di dalam surah Al-Mu'minun juga Allah Ta'ala bagaimana orang-orang yang ada di alam barzakh ingin kembali ke dunia. Ya, hatta idza jaa ahaduhum maut qala rabbi irji'un. Ketika datang kematian kepada mereka, mereka akan mengatakan, kami ingin kembali. Ya Rabb, kembalikan kami ke dunia. Dia di mana ini? Alam barzakh. Jadi kalau penduduk kubur sekarang ini jumlahnya, ya, miliaran orang yang sudah meninggal, jemaah. Kalau diminta untuk berangan-angan, apa angan-anganmu? Mereka akan mengatakan, kami ingin ke dunia. Dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 dan ayat 100. Kata Allah, innama huwa kalimatun huwa qailuha. Innama hiya kalimatun huwa qailuha. Kata Allah, itu hanya ucapan yang ia ucapkan saja. Ya, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, karena ada di depan mereka ada dinding yang menghalangi mereka untuk kembali ke dunia. Ini bantahan kepada orang yang meyakini orang yang meninggal bisa kembali. Ini tidak benar. Ini dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Dalilnya sangat jelas bahwa orang yang sudah meninggal itu ada di alam barzakh, tidak mungkin kembali ke alam dunia. Gentayangan, jadi si manis, jembatan Ancol, jadi macam-macam, ini tidak benar, ya. Oleh karena itu ada keyakinan orang bahwasanya hari tertentu mayat akan kembali, hari ke-12, kemudian hari ke-18, hari ke-30. Ini tidak ada dalilnya. Ini takhayul, ya, tidak didasarkan dalil, karena ini perkara gaib, ya.
Baik, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya lah setiap muslim ya mementingkan keselamatan dirinya ya dan memberikan perhatian besar dalam mempersiapkan diri, mengumpulkan bekal ya menghadapi hari yang kekal abadi ini. Ya, karena sesungguhnya ya hari masa depan, hari akhirat sungguh ya sangat cepat ya seiring dengan cepatnya manusia berlalu. Waktu ini masya Allah jamaah yang dimuliakan Allah, kalau kita perhatikan ya tidak terasa ya waktu ini cepat berlalu ya waktu ini, dan lihat kalau sangat cepat dan kemudian tidak bisa dikembalikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan akhirat itu dengan kata-kata gadan. Kalau Bapak-bapak mungkin pernah tahu sedikit bahasa Arab, apa bahasa Arabnya besok? Gadan. Allah Ta'ala katakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin. Wattaqullaha ya innallaha khabirum bima ta'malun. Surah Al-Hasyr ayat 18, Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esoknya. Akhiratnya maksudnya. Ya, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Lihat Allah Ta'ala menggandeng mempersiapkan bekal untuk besok, diapit oleh dua perintah yang sangat agung, yaitu bertakwa. Bertakwalah kepada Allah, kemudian bertakwa. Ini menunjukkan bahwa perintah ini sangat agung. Itu apa? Perintah untuk menyiapkan amal untuk besok. Yang menarik ya, seperti Al-Imam Qatadah, ini seorang ulama di kalangan tabi'in, ulama tafsir yang sangat kata beliau, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan hari akhirat dengan kata-kata besok ya untuk mendekatkan waktu terjadinya. Subhanallah. Ya, nah, coba lihat ya. Jadi untuk mendekatkan. Jadi agar kita ini jangan membayangkan akhirat itu jauh, dan memang jamaah, apa itu hari kiamat? Yaitu ketika kematian datang. Ya, maka kematian sangat dekat kan? Kita tidak tahu apakah nanti sore nanti bapak, ibu, saya masih hidup, kita nggak tahu, nggak ada jaminan. Jangan jauh-jauh. Nanti habis zuhur kita nggak tahu masih hidup atau tidak. Tidak ada satupun. Karena itu kata para ulama, man mata faqad qamat qiyamatuh. Siapa yang mati maka ia sungguh telah tegak hari kiamat bagi dia, sudah masuk hari kiamat. Ya, oleh karena hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu an yang mengingatkan kita dalam hal ini dalam ucapan yang sangat terkenal. Kata beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah. Apa itu hisab? Menghitung-hitung jemaah. Ya, sebagaimana pedagang kalau selesai dagang dia hitung tuh berapa keuntungan saya, modal saya dengan keuntungan, itu modal kemudian dihitung dengan yang penjualan, kemudian inilah selisihnya. Ya, ini sedikit-sedikit kami sedikit tahu karena kami alhamdulillah sejak pandemi ini jualan, Pak. Nah, lihat seharusnya kita sebagai orang mukmin juga menghisap diri kita sebagaimana layaknya pedagang. Kita ini diberi Allah modal. Modal apa? Waktu, umur. Ya, makanya Allah Ta'ala sebutkan penduduk neraka ketika ingin kembali dalam ke dunia. Ya, kalau tadi penduduk kubur, sekarang penduduk neraka. Wahum yastarikhuna fiha, kata Allah, mereka berteriak-teriak di neraka. Apa teriakan mereka? Ya, akhrijna, ya Allah keluarkan kami neraka. Na'mal ladzi ghairal ladzi kunna na'mal. Kami ingin beramal sesuatu yang tidak sempat kami amalkan dulu di dunia. Ya, maka Allah Ta'ala sebutkan apa respon Allah Azza Jalla kepada permintaan penduduk neraka ini yang ingin keluar dari neraka dan ingin beramal kembali di dunia. Kata Allah Azza Jalla, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberimu umur, yatadzakkaru fihi man tadzakkara, cukup bagi kalian untuk berpikir, memikirkan peringatan yang kami datangkan kepada kalian. Sungguh peringatan sudah banyak datang. Ya, kata Allah, waja'akumun nadzir, datang kepadamu pemberi peringatan. Kata sebagian ulama, pemberi peringatan di sini bukan hanya nabi, bukannya rasul, bukan hanya ulama, tapi juga kata mereka uban. Ada yang mengatakan uban, ada yang mengatakan tulang yang sudah mulai rapuh. Jadi kalau sudah teman-teman sudah ada sedikit ubannya, ini sudah pemberi peringatan. Ya, maka ya modal kita adalah umur jamaah. Ya, karenanya kita dapati subhanallah ada orang yang diberi umur singkat tetapi subhanallah ya dia memanfaatkan waktu. Jadi dunia ini bukan masalah panjang pendeknya umur.
jamaah. Tapi bagaimana kita kualitas, kata Nabi SAW, ya apa namanya, perumpamaan 3 umat ini, Yahudi, Nasrani, dan Muslimin, seperti orang yang bekerja dengan seorang majikan. Orang Yahudi ibarat bekerja dari pagi sampai zuhur, tapi upahnya 1 qirat. Orang Nasrani dari asar, duhur ke asar, tapi upahnya 1 qirat. Orang Muslim, kita ini kaum muslimin, kata Nabi SAW, diberi waktu yang paling singkat, umurnya, yaitu dari antara asar sampai maghrib, tapi pahala upahnya 2 qirat. Maka orang Yahudi Nasrani protes, kami kenapa ini? Kata Allah Azza Jalla, apakah ada hak kalian yang saya yang saya zalim? Kata mereka tidak. Kata Allah, demikianlah karunia yang aku berikan kepada yang saya kehendaki. Kita ini kaum muslimin diberi umur pendek-pendek antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Kata Nabi SAW, rata-rata umur harapan hidup, life expectancy kita, tingkat harapan hidup kita ini 60 sampai 70 tahun. Kalau saya lihat wajah-wajah bapak-bapak ini, ya kalau lihat dari sisi wajahnya, ya kelihatannya masih antara 30 sampai 40 tahun, ya. Ada mungkin, tapi ya sedikit, ya. Bukan begitu Pak Zaki? Pak Zaki, ada yang lebih 50 tahun nggak di sini? Di sini mungkin nggak ada, tapi ada di komplek ada. Oh gitu ya. Berarti saya yang paling tua. Hari ini saya tahun ini 50 tahun. Masya Allah. Mungkin saya yang paling tua, Masya Allah. Teman-teman bapak-bapak yang dimuliakan Allah. Inilah masa kita berkarya, hanya 60 sampai 70 tahun kata Nabi. Antara ini yang harapan hidup kita ini. Wa aqalluhu ma yajuzu zalik, kata Nabi, lebih sedikit, sangat sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nah, oleh karenanya subhanallah. Jadi lihat, adapun Yahudi mereka panjang umurnya. Ya, tapi lihat Nabi SAW mengatakan saya berharap, dan kalau Nabi mengatakan berharap itu doa dan insya Allah mustajab. Kita setengah penghuni surga adalah kaum muslimin. Semoga kita salah satunya ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Lihat kata Nabi SAW, apakah kalian reda kalian menjadi penduduk surga, setengah penduduk surga adalah kaum muslimin. Subhanallah jemaah. Ya. Ya, jadi tingkat harapan kita masuk surga ini lebih besar dibanding orang Yahudi dan Nasrani yang dulu mereka beriman kepada nabi-nabi mereka yang sebelum terjadinya penyelewengan kepada umurnya jemaah. Orang Nasrani juga lama hidupnya. Tapi lihat, mereka diberi Allah pahala hanya sedikit dibanding dengan kita kaum muslimin 60-70 tahun. Lihat masa berkarya kita, tapi masa bakti kita, ya itu hanya sedikit. Bayangkan 60 tahun jamaah, kurangi 15 tahun sebagai masa balik yang belum argo, belum jalan, pena belum ditulis kan? Kemudian kurangi waktu tidur kita 2 tahun kalau dikumpulin semua waktu tidur. Ya, kemudian kurangi main-main kita. Ya, jadi subhanallah, kalau kita lihat mungkin ya waktu kita yang efektif untuk kita berkarya paling lama cuma 15 tahun atau 10 tahun, ya. Sangat singkat, dikurangi dengan hal-hal yang lain yang non ibadah maksud saya. Ya, belum lagi berapa umur kita. Nah, karena itu hadirin dimiliki Allah Azza Jalla, kaum muslimin diberi itu. Ya, kitalah yang kata Nabi, nahnul akhirun wa nahnus sabiqun yaumal qiyamah. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan adalah yang terdepan, yang paling banyak masuk surga, terdepan, paling duluan masuk surga. Kalau begitu jemaah, umur ini bukan masalah lamanya, ya, bukan panjangnya, tapi kualitasnya. Kalau dalam bahasa kita berkahnya umur itu. Ya. Makanya harus cerita kisah. Ada kisah 2 orang bersaudara dulu dari suku Al-Bali, bukan Bali ya, Bali. 2 orang ini masuk Islam, salah satunya lebih baik, lebih giat dalam keislamannya dibanding yang lain. Bahkan yang satu Syiah, katakanlah 2 orang A dan B, ini duluan meninggal karena mati syahid. Belakangan setahun kemudian si Thalha bin Ubaidillah bermimpi. Ketika dalam bermimpi dia melihat 2 orang ini ketika diadili di hari kiamat, ternyata si B yang belakangan meninggal lebih didahulukan masuk surga. Orang yang belakangan yang mati syahid, yang duluan meninggal itu justru belakangan masuk surga. Lalu ia ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata,
Ya, min ayyi dzalika ta'jabun. Dari mana, kenapa kalian kaget? Kok kaget nih? Kenapa kalian takjub? Ya tentu di mata Talha ini lebih giat amalannya. Ya, lebih dulu, tentu harusnya lebih dulu masuk surga. Lihat apa kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, ya, awalaysa qad makatha hadza ba'dahu sana. Bukankah si B lebih apa namanya, tinggal di dunia lebih lama 1 tahun. Ya, lalu Nabi mengatakan wa adraka Ramadan fasam. Dia apa namanya, mendapati 1 kali Ramadan lebih baik. Maka Masya Allah, semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Ramadan ini sudah akhir Rajab ya, jamaah. Mungkin apa namanya, Ramadan tinggal ya 40 hari, kurang lebih 40 hari lagi. Lihat, Nabi SAW menyebutkan satu keutamaan laki-laki ini, yaitu mendapati 1 Ramadan lebih banyak. Ya, kemudian beliau mengatakan juga dia sujudnya lebih lama, rakaatnya, atau si B dan si A, jarak antara dia di surga sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Subhanallah. Ya, fama bainahuma abadu mimma bainis sama wal ardh. Kedudukannya 2. Lihat bagaimana 1 tahun teman-teman bisa mengkapitalisasi kedudukan di akhirat. Ya, maka hidup ini adalah sebuah modal yang sangat besar. Karena mengatakan ada 2 nikmat yang sering hati. Nikmat sehat maksud saya. Akan hadirin di belakang Allah Jalla wa'ala, juga ada kisah yang lain, ya, yang Nabi SAW menemukan jarak kematian hanya beda 40 hari. Subhanallah. Dan ya, memuji-muji yang pertama meninggal. Lalu Nabi mengatakan, bukankah yang kedua juga Muslim? Kata orang-orang, ya lumayan ya Rasulullah. Maka Rasulullah SAW mengatakan, bihi salatu. Apakah kalian tidak tahu bahwasanya derajat yang dia raih dengan sebab salatnya? Maukah kalian tahu? Kata Nabi SAW, sesungguhnya perumpamaan salat itu seperti orang yang mandi sungai di depan rumahnya, lalu dia mandi 5 kali, ada dosa yang tersisa. Kata sahabat, tidak ada. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya kau tidak tahu derajat yang dia raih dengan sebab salatnya. Subhanallah. Lihat. Berapa kali kita salat, jemaah? 1 kali sholat itu menganggap yang milik Allah. 2 kisah ini 40 hari dengan 1 tahun bisa memberikan sesuatu yang berbeda antara yang hidup lebih lama dengan yang tidak. Maka hendaknya kita hadirin umur yang sangat singkat ini, ya, karena di dunia ini lebih mudah kita, percuma kita mau menghisap diri, percuma mau menyesal. Ya, orang kafir itu menggigit 2 tangannya, bukan lagi jari. Ya, tangan dimasukkan ke mulutnya. Kenapa? Karena begitu dahsyatnya penyesalan mereka. Ya, penyesalan yang tidak ada duanya, dan ya tidak akan kembali lagi. Sebagaimana juga kalimat ucapan Ali bin Abu Thalib radhiyallahu taala an, ketika beliau dunia adbar, sesungguhnya dunia akan meninggalkan kita, wal akhir, ya, dan masing-masing dunia dan akhirat ini memiliki abna ini kalau diterjemahkan anak, tapi pencinta, engkau pengagum akhirat, ya, dan janganlah engkau menjadi pengagum dunia, karena sesungguhnya saatnya beramal, wala hisab, dan tidak ada hisab. Adapun akhirat, kata beliau, wal akhirat wa ghadan, kata beliau, adalah al hisab la amal. Adapun di akhirat nanti yang ada adalah penghisaban, tidak ada lagi kesempatan untuk beramal. Karena itu hadirin milik Allah Subhanahu wa taala, ya, cara kita melihat dunia ini harus benar, jemaah. Nabi SAW pernah menasihati seorang anak muda namanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pernah ditepuk pundak saya oleh Nabi SAW. Lalu beliau mengatakan, kumpid dunia ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Aw abiri sabil, atau orang yang sedang melakukan perjalanan. Rasa-rasanya jemaah, kita kalau melakukan
perjalanan, ya mungkin kami pernah melakukan perjalanan transit ya 1 hari di Dubai. Ya, 2 hari lah di Dubai. Ya, Masya Allah hotelnya bagus, mewah sekali. Tapi lihat teman-teman, tidak ada satupun jamaah rombongan perjalanan kami yang punya keinginan lama-lama. Kenapa? Karena kita ini tahu bahwa kita ini sedang transit di sini. Jadi tidak ada keinginan. Begitulah sebetulnya cara kita hidup di dunia ini seperti itu. Ya, makanya lihat bagaimana Nabi SAW mengajarkan para sahabat. Ya, ketika Nabi ditawarkan mau dibangunkan istana, Umar menangis melihat Nabi sholat, Nabi bekas tempat tidur menempel di lambungnya, menunjukkan bahwa beliau tidur di atas kasur atau tikar yang sangat kasar. Kata Nabi SAW, mali walid dunia, aku nggak punya urusan dengan dunia ini. Innama anad dunya, saya di dunia ini seperti ya orang yang sedang bersafar, istadhalla, lalu sedang istirahat, lalu akan melanjutkan perjalanan. Ya, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap yang benar ya di dalam kehidupan dunia ini, sebagaimana sabda beliau tadi kepada Ibnu Umar yang diriwayatkan Imam Bukhari rahimahullahu taala. Ya, inilah bimbingan kepada kita ikhwan bagaimana menempatkan diri kita dalam kehidupan dunia ya, karena kita tidak terikat hati kita dan kita hanya menganggap dunia ini adalah sebuah perjalanan menuju kepada akhirat nanti. Baik, hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, ini membuat kita jangan panjang angan-angan ya. Ya, jadi di antara hal yang membuat kita sering lalai ikhwan adalah angan-angan kita panjang, pengen hidup ini, pengen ini, padahal kita tidak tahu besok ini akan selesai hidup kita di dunia ini. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah, karena itu Ibnu Umar ketika menafsirkan perkataan Nabi, beliau menambahkan perkataan dari beliau. Kata beliau, fa idza amsayta, makanya kata beliau, ya, kalau engkau berada di waktu sore, fala tantaziris sabah, jangan kau menunggu pagi untuk beramal. Ya, wa idza amsayta, dan jika engkau di waktu pagi, jangan tunggu di waktu sore. Ya, ya, kemudian beliau mengatakan, gunakanlah waktu sehatmu untuk beramal sebelum datang waktu sakitmu, dan wahai hayataka qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum datang kematianmu. Baik, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya bagus banget kalau kita gambarkan perjalanan akhirat ya, teman-teman sekalian, sehingga tahu apa sebetulnya bekal yang terbaik sebetulnya secara rinci. Tapi boleh saya gambarkan sedikit tentang bagaimana highlight perjalanan kita ikhwan. Azanillahu wa iyyakum, mulai kita dicabut kematian ya. Ya, maka Nabi SAW mengatakan, beruntunglah orang yang akhir kalimatnya mengucapkan la ilaha illallah. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhal jannah. Tapi tidak mudah mengucapkan itu karena ucapan itu muncul dari keyakinan yang kuat dan diamalkan konsekuensi kalimat itu. Jangan sampai kisah seorang syekh yang pernah punya burung beo yang bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi suatu ketika burung beo ini diterkam oleh kucing dan dia tidak bisa mengucapkan kalimat itu. Coba lihat, ketika dia terkam kucing, hilang semua kalimat. Kenapa? Kalimat itu hanya di tenggorokan. Bagaimana dengan kita nanti, jamaah? Mungkin mudah kita bayangkan sekarang, gampang Ustaz, nanti kalau datang malaikat maut, la ilaha illallah, masuk surga. Tidak semudah itu. Karena dalam keadaan takut dan tegang, jangan melihat malaikat maut ya, yang mungkin mengerikan. Kita kadang-kadang kalau lagi takut berjalan di malam hari, tiba-tiba kita ya dicegat polisi saja ya, kita gugup. Kamu dari mana? Itu ya. Ya. Atau jangan polisi, preman yang dia kasih ini, kita nggak bisa ngomong apa-apa. Bagaimana malaikat maut? Ya, hilang semua kekuatan kita. Mau mengucapkan apa? Makanya orang yang bisa mengucapkan adalah orang yang memiliki keyakinan, keimanan yang kuat. Dan ini harus dikuatkan terus-menerus, ikhwan. Lalu kita sibuk dengan dunia. Bagaimana mau menguatkan iman? Ya, ada orang meninggal dunia yang tangannya menghitung kain terus uang gini. Ada Ibnu Qayyim mengatakan 1 meter, 2 meter. Ternyata dia pedagang kain. Mau meninggal dunia, ditawakin la ilaha illallah yang dia ucapkan 1 meter, 2 meter, 10 meter. Ternyata dia pedagang kain. Kira-kira kita nanti meninggal dunia yang kalau kita pemerhati bola yang adalah mungkin gelandang kiri, ya Ronaldo, Messi, yang kita ingat itu. Karena itu yang menyibukkan hati kita. Menyibukkan ini. Bukan lagi kalimat la ilaha illallah. Karena lihat jamaah, lihat. Kita diminta oleh Allah Azza wa Jalla dan Nabi SAW untuk berzikir pagi dan petang.
siang dan malam. Tidak ada satupun, kata Allah, "Udzurullaha dzikran katsira." Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wasila, pagi dan petang enggak aman. Agar apa? Agar dia menghunjam ke dalam dada kita ketika saat sakaratul maut, sangat yang sangat menegangkan, kita akan kedatangan malaikat maut dan kita melihat malaikat maut itu datang dengan mata kita yang orang lain nggak tahu. Sakaratul maut kita bisa melihat sesuatu yang orang lain nggak tahu. Oleh karenanya inilah tauhid ya, pentingnya kita menanamkan kalimat tauhid ini. Ya. Kemudian ketika di alam kubur juga semua orang yang mengantar kita ya akan keluar, akan kembali ke rumahnya masing-masing. Maka malaikat akan datang dengan pertanyaan lagi-lagi tauhid. Man rabbuka? Siapa Rabb? Ma dinuka? Apa agamamu? Wa man nabiyuka? Dan siapa nabi, atau didatangkan nabi wajahnya, gambarnya, lalu kita akan ditanya siapa ini? Maka lihat. Bisakah kita menjawab? Dan yang menjawab bukan wawasan, Pak. Kalau wawasan orang kafir, orang munafik semua tahu. Tapi yang menjawab adalah hasil keyakinan yang diiringi dengan pengamalan, konsekuensinya. Maka orang munafik disebutkan di dalam hadis, dia ditanya, "Man rabbuka?" Dia bilang Allah. Sebagaimana orang mengatakan itu, saya mengatakan ini. Ikut-ikutan dia. Dia beragama tanpa dalil, tanpa ilmu, tanpa pemahaman, sekadar beragama, ritual aja gitu. Ini orang dia azab di alam kubur. 3 ini, tolong bawa apa? Ini kisi-kisi soal, Pak ya. Ini. Jadi makanya landasan pokok dalam agama mengenal semua ini dengan baik. Kita tidak akan ditanya jamaah siapa presiden yang terpilih selama engkau hidup. Anda tidak ditanya itu. Siapa menteri keuangan, siapa menteri pertambangan, siapa pemain sepak bola paling termahal ketika engkau hidup. Enggak ada. Kita ditanya berapa harga saham yang engkau. Enggak ditanya kita. Yang ditanya tentang ini. Karena itu jangan meninggal jamaah sebelum memahami ilmu tentang ini. Mengenal Allah Azza Jalla. Bukan sekedar mengenal di bibir kita. Semua orang yang tanya, siapa Tuhan? Allah. Tapi mengenal dengan yakin yang menimbulkan rasa takut, rasa cinta, rasa harap, rasa tawakal. Karena banyak orang mengatakan la ilaha illallah, tapi kalau kesulitan dia ke dukun. Ya, ketika dia punya masalah mentok, dia lari ke paranormal. Lalu la ilaha illallahnya kemana? Enggak, hanya di lisan saja. Seperti burung beo tadi. Berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, ditanya apa artinya dia enggak tahu. Ya, makanya ini Allah ilmui kalimat ini, yakini kalimat ini. Dengan apa? Dengan dalil. Ya, dengan ilmu yang dengannya kita akan meyakininya, mencintainya sehingga muncul kecintaan, dan konsekuensi cinta ada kebencian. Ya, al-wala wal bara. Jangan sampai kita meyakini la ilaha illallah tapi ketika kita berhadapan dengan agama lain kita menyambutnya, kita mencintai mereka sebagaimana kita mencintai orang mukmin. Kita ikut dengan ibadah mereka, ya. Mana al-wala wal bara kita? La ilaha illallah. Di situ ada 2 rukun kalimat itu. Ada menetapkan illallah dan menafikan la ilaha. Ya, maka di antara bentuk ya kekufuran adalah ketika kita redha terhadap agama lain. Jadi kalau ada orang mengatakan semua agama baik, ini mohon maaf, keyakinan ini maka dihukumi sebagai orang yang telah murtad dari Islam. Kita harus mengakui dan meyakini satu-satunya agama yang benar adalah innad dina indallahil Islam. Dari sini aja banyak orang rusak akidahnya jamaah. Ya maka ini jadi nasihat saya, bekal terbaik akhirat adalah perbaiki akidah kita. Tauhid kita murnikan. Lalu kemudian tinggalkan syirik. Di dalam hadis sebutkan, ya Mu'adz pernah ditanya, "Ya Mu'adz, apakah engkau tahu haknya Allah dan haknya hamba?" Ya Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Allah, kata Nabi SAW, haknya Allah diibadahi satu-satunya dan tidak disekutukan. Ayya'budullah wa la yusyrik. Itu hak terbesarnya Allah. Kita ini jamaah hanya beribadah, sujud, ruku, sujud, tawakal, cinta, semuanya hanya untuk Allah. Ya, meminta pertolongan bukan kepada dukun, bukan tolak bala, ini sapi dipotong dulu tanam, enggak ada. Ya, hanya kepada Allah ya. Kemudian meninggalkan kesyirikan. Nah, kemudian kata Nabi, apa haknya hamba? Kata Nabi, haknya hamba adalah Allah tidak akan memasukkan ke neraka, mengazabnya selama dia tidak melakukan kesyirikan. Ya, Allah yu'adzab man la yusyrik billah. Itu haknya hamba selama, makanya Nabi mengatakan, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, aku ampuni dosamu, aku tidak peduli selama engkau tidak melakukan kesyirikan." Nah, ini jamaah yang dilakukan bekal terbaik adalah menguatkan tauhid kita. Ya, menguatkan akidah kita, ya, menguatkan. Makanya Allah katakan yusabbitullahu alladzina amanu bil qauli tsabit fil hayati wa fil akhir. Kata Allah, Allah taala akan menunggukan seorang hamba dengan kalimat yang kuat, yaitu kalimat la ilaha illallah di hidupan dunia itu ketika sakaratul maut, dan di akhirat ketika dia ditanya oleh malaikat Munkar dan An-Nakir.
Kemudian hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, secara umum bekal kata Allah adalah takwa. Ya, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kata Allah Azza wa Jalla, sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Dan itulah takwa adalah nasihat dan wasiat yang senantiasa ada di setiap umat. Ya, kata Allah Azza wa Jalla, wal qad wassayna alladziina, sungguh kami telah wasiat walladzina qablakum, dan orang-orang sebelum, anittaqullah, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baik bekal jamaah adalah ketakwaan ini, dan landasan utama takwa dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oleh karenanya sebaik-baik bekal yang perlu dipersiapkan untuk selamat dalam perjalanan besar ini adalah tadi memurnikan tauhid, yakni senantiasa mengisahkan Allah dalam beribadah, menjauhi perbuatan syirik. Ya. Dan banyak orang mengatakan, Ustaz, ngapain kita belajar tauhid? Sekarang nggak ada orang menyembah berhala. Jangan. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah, tidak akan tegak hari kiamat hatta sampai akan ada umatku yang akan menyembah berhala. Subhanallah. Ini menunjukkan bahwa kesyirikan akan terus ada sampai hari kiamat. Jangan jauh-jauh sekarang jamaah. Dukun di mana-mana kan. Orang masih banyak yang sholat, tapi lari ke dukun, percaya dengan raja, percaya dengan klinik, jimat. Ya, sekarang dukun-dukun merubah, ada yang dengan modusnya sebagai pengobatan alternatif, dengan macam-macam. Ya, mereka sekarang sudah mau bikin persatuan dukun Nusantara. Coba lihat. Ini kan masih, Masya Allah, ini syirik. Ya, dukun itu adalah bagian dari kesyirikan, kekufuran, keluar murtad orang. Kalau kata Nabi SAW, ma'ata kahinan, siapa yang mendatangi dukun, fasa'alahu an syekh, dan dia bertanya, fasaddaqahu, dan dia membenarkan, faqad kafara bima unzila, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia kufur, Pak. Kalau sekedar bertanya, tidak meyakini, tetap ada dosa besar. Kata Nabi, tidak akan diterima salatnya 40 malam. Tidak diterima. Dia salat tapi Allah tidak terima. Lihat bagaimana, lihat di klinik di mana-mana, ya. Ya, perdukunan di mana-mana. Karena ya, kemudian yang kedua, ya, kita beramal, inti adalah menyempurnakan ittiba. Tadi memurnikan ibadah, yaitu ikhlas, ya. Kemudian di antara amalan kita adalah berusahalah Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mengamalkan semuanya ini amalan berdasarkan petunjuk, ya, mengikuti Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini tidak sekedar semangat jamaah. Karena itu di Indonesia ini kita sering, Masya Allah, saya alhamdulillah, mungkin Pak Iqbal tahu, ini sahib saya sejak tahun 2000, 2001, 2000 sampai sekarang itu membimbing haji, membimbing umrah. Ya. Saya mendapati jamaah kita di sana tuh, Masya Allah, jamaah kita orang Indonesia itu terkenal taat, disiplin, ibadahnya paling banyaknya. Cuma memang sayangnya semangat ini tidak diiringi dengan, ya, ilmu yang benar. Jadi beramal tidak boleh di atas kejahilan. Harus ada ilmu. Al-ilmu qablul qawli wal amal. Imam Bukhari menulis buku bab dalam hadisnya, dalam kitab hadisnya, ada ilmu sebelum berkata dan beramal. Tidak boleh kita beramal berdasarkan semangat saja. Ya, tapi diiringi dengan ilmu. Coba lihat jemaah, ada banyak sekali orang Indonesia kalau sholat Masjid Arab itu kalau sujud terakhir lama sekali. Imamnya sudah mau salam, dia masih sujud tuh. Semangat, kenapa? Karena dia ingin berdoa. Dia tidak tahu bahwasanya berdoa yang panjang itu sunat, tapi mengikuti imam adalah wajib. Kemudian zikir-zikirnya terkadang, Masya Allah, ya, jauh dari bimbingan. Doa terbaik yang diajarkan Nabi. Ya, doa yang terbaik diajarkan Allah, Al-Quran, dan As-Sunnah, itu yang terbaik. Adapun doa itu boleh-boleh saja, tapi terkadang tidak selamat dari penyimpangan. Ya, seperti misalnya ada kadang-kadang jamaah yang saya temui, ya, saya lihat berzikir Allah 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 sampai 2.700 kali. Ini semua tidak ada. Kemudian dia meyakini ada ini, ya, membaca surah ini 1.000 kali, ya Fattah, ya Latifu 2.000 kali. Ya, bukankah sudah ada zikir pagi, sudah ada zikir petang? Ya, Masya Allah. Nah, oleh karenanya, hadirin di belakang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini penting, ya. Penting banget bagi kita, ya. Hendaknya kita berilmu sebelum beramal. Ya, hendaknya kita, ya, dan berilmu sebelum mengikuti Nabi SAW, karena kita konsekuensi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, bahwa agama ini tegak di antara dua pilar. Ya, tegaknya agama ini di antara pilar. Yang pertama, jadi konsekuensi dua syahadat tadi, ya. Allah na'budu illallah, yaitu janganlah kita beribadah kecuali kepada Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, orang Yahudi, Nasrani, apa sih sebetulnya membuat mereka masuk neraka? Karena ini.
Ya, akhlaknya mungkin ada yang baik. Orang Nasrani apalagi baik-baik, ada yang baik akhlaknya, masya Allah, suka bersedekah, suka ingin bantu orang. Tapi kenapa mereka diancam dengan neraka? Karena satu akidah. Mereka meyakini Yesus Isa adalah Tuhan atau salah satu dari Trinitas itu. Fatal kan? Kesalahannya bukan dalam masalah akhlak. Ya makanya banyak orang yang penting akhlaknya, ya bukan yang penting akhlaknya. Yang penting apakah amalan kita tegak di atas tauhid tadi ini, yaitu apa keyakinan bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Itu keyakinan yang pokok. Dan itulah inti agama. Seluruh agama yang dibawa dari Nabi Adam sampai Rasulullah yang terakhir adalah mengajak kepada hal yang sama. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasul an ya'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat ada nabi dan rasul. Apa misi mereka? Mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, dan menjauhi. Ya. Ini ikhwan azani Allah wa yakum. Yang kedua tadi ini adalah hendaknya kita mendasarkan agama ini, yaitu pilar kedua, wa la na'budu illa bima syara'. Hendaklah janganlah dia beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pemegang otoritas itu. Karena itu Nabi SAW mengatakan beribadahlah, salatlah sebagaimana engkau melihatku salat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Ya, hajilah sebagaimana kalian aku berhaji. Nah, karenanya hadirin Allah Subhanahu hendaknya saya memotivasi diri saya dan kita semua, ini hendaknya kita tahu. Jadi sebelum kita haji, pahami dulu hukum-hukumnya. Ada di antara kita mungkin kaum muslimin, sebagian kaum muslimin tidak tahu membedakan mana rukun salat, mana wajib salat, mana sunnah salat. Saya pernah menjadi makmum jamaah. Ada imamnya itu sujud sahwi hanya gara-gara dia lupa bacaan pada saat selesai Al-Fatihah. Dia mungkin baca surah Al-Baqarah. Dia lupa. Kebetulan jamaah saya termasuk saya tidak tahu ayat yang dibaca. Sehingga kita mau membenarkan nggak tahu. Akhirnya dia terus berusaha membaca, nggak ketemu-ketemu sambungannya. Dia kemudian ruku. Sebelum salam dia sujud sahwi. Subhanallah. Lihat nih, bagaimana seorang imam tidak tahu bagaimana membedakan mana yang harus di apa dengan sujud sahwi dan mana yang tidak. Banyak di antara kita berwudu tidak tahu ya apa rukun-rukun wudu, apa syarat-syarat sahnya wudu, syarat-syarat pembatal salat, pembatal puasa. Ini wajib kita tahu. Ilmu yang harus kita tahu jamaah, yang pertama mengenal haknya Allah, mengenal tauhid tadi, hak-haknya Allah Azza wa Jalla, nama-namanya, sifat-sifatnya. Ya. Kemudian yang kedua, ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang tidak bisa tanpa ibadah. Tidak bisa kita beribadah kepada Allah tanpa ilmu itu. Bagaimana tegaknya salat, sahnya puasa. Ini harus kita tahu ilmunya. Ya, tanpa ini kita tidak bisa tahu. Dan agama ini tegak di atas dalil. Saya tahu, bukan tegak di atas perasaan. Karena sebagian orang beribadah yang penting niatnya. Tidak, sekali lagi, tidak ibadah. Sebab orang datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ingin bersolat, tidak mau lagi puasa. Saya ingin sholat, tidak mau tidur. Ya Rasulullah, saya ingin puasa tiap hari. Kemudian satu lagi, ya Rasulullah, saya ingin ibadah saja, tidak mau menikah. Apakah Nabi mengatakan, oh bagus niatmu? Lihat, orang ini niatnya benar semua kan? Niatnya benar semua, ingin sholat malam. Kan kita bagus tuh, nggak mau, ya Rasulullah saya nggak mau tidur, saya ingin sholat panjang malam. Ya Rasulullah saya ingin puasa tiap hari, saya nggak mau. Ya Rasulullah saya ingin fokus ibadah, saya nggak mau nikah. Lihat, kalaulah ibadah itu hanya berdasarkan semangat, tentu Nabi mengatakan, yes, good job. Nabi tidak katakan, justru Nabi mengingkari. Bukankah aku ini teladan? Ya lihat, aku ini sholat malam, tapi saya tidur. Saya ini berpuasa, tapi terkadang tidak. Saya kadang-kadang puasa, kadang-kadang tidak. Nabi berbuka di waktu-waktu tertentu. Kemudian Nabi mengatakan, aku menikah dengan wanita. Inilah sunnah para agama. Maka jemaah, ini hadis menunjukkan bahwasanya agama, ibadah tegak di atas petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan berdasarkan selera kita, bukan berdasarkan pengalaman kita, ya, bukan berdasarkan, tapi berdasarkan petunjuk yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada kita. Misalnya ada orang, ini sebentar lagi kan, ada orang meyakini bahwasanya 27 Rajab adalah Isra Mi'raj. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu ya kapan Isra Mi'raj itu. Ada yang mengatakan Raja, ada yang mengatakan mana lain. Yang jelas tidak ada dalil yang mengatakan itu. Tapi di negeri kita ini ada keyakinan itu. Nah, lalu kemudian karena ini malam 27 Rajab, saya ingin sholat malam 100 rakaat. Dalam rangka apa? Memperingati hari turunnya ayat. Boleh tidak? Tidak boleh. Ya, kenapa? Kalau niatnya karena memperingati tidak boleh. Tapi kalau niat karena ingin sholat malam silahkan. Tapi karena ingin memperingatinya, mengkhususkan malam itu yang tidak boleh. Karena Nabi tidak melakukannya. Sebabnya harus datang dari Nabi.
Ya, setiap kita misalnya ya ada ingin hari ulang tahun kita, lalu kita sholat malam. Kalau karena hari ulang tahunnya tidak boleh. Tapi kalau karena malam Lailatul Qadar, silahkan, ada sebab yang syar'i. Tidak boleh mendatangkan sebab-sebab sendiri, lalu kita bikin mengkreat ibadah sendiri. Ya, ini hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini, tegak perjalanan kita ini tegak dua ini, akhwan, bekal terbaik adalah memurnikan terus-menerus tauhid kita jamaah. Ya, memurnikan dengan cara apa? Mempelajari, memahami kalimat la ilaha illallah, meyakininya, mencintainya, yang dengan ikhlas. Makanya Nabi mengatakan, orang yang paling beruntung dengan syafaatku di hari kiamat siapa? Orang yang paling besar syafaatnya di hari kiamat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, syafaat terbesar. Nabi, syafaat itu artinya meminta kepada Allah agar si fulan ditolong. Siapa yang paling syafaatnya paling dengar Allah? Ada Rasulullah. Siapa yang bisa mendapatkan syafaat Nabi? Kata Nabi, man qala la ilaha khalisan min qalbi. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilallah dengan ikhlas, tulus meyakininya, bukan karena ikut-ikutan seperti orang-orang munafik ini. Hadirin belakang Allah Subhanahu wa taala, jadi itu tadi ya. Jadi kalau boleh saya kasih sedikit gambaran, ya kita semua ini cita-citanya masuk surga, ya. Nah, kemudian ternyata surga itu butuh jalan, kemudian ada pintu, ada kunci. Ya, ini menutup pertemuan kita ini. Nah, cuma ya kita harus menjadikan surga sebagai cita-cita kita tertinggi. Semua ingin, bahkan Allah, Rasulullah SAW menyuruh kita, udkhulu fi ibadi wadkhulu jannati. Masuklah ke dalam surgaku dan masuklah ke dalam surga, masuklah ke dalam hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Bahkan Nabi SAW mengatakan, jika engkau minta surga, mintalah surga yang terbaik, surga Firdaus. Ya, makanya himmah, cita-cita terbesar kita adalah akhirat jemaah. Dan akhirat itu bertingkat-tingkat surganya, surga terbaik. Ini menunjukkan bahwa jika ingin menggantung cita-cita, cari yang tertinggi sekali. Itu apa? Surga yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Disinilah sebetulnya yang memandu hidup kita, yaitu ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi masuk surga Allah ada jalan menuju ke sana, kemudian ada pintu-pintunya, kemudian ada kuncinya. Harus tiga ini. Apa jalan menuju surga? Yaitu menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan jannah. Siapa yang ingin menempuh jalan menuju menuntut ilmu, maka itulah jalan menuju surga. Nabi mengkhususkan ini. Semua ibadah mendekatkan ke surga, tapi Nabi mengkhususkan menuntut ilmu. Kata para ulama, rahasianya apa? Karena menuntut ilmu jalan termudah untuk meraih surga Allah SWT. Dengan ilmu jamaah, kita jadi paham mana halal dan mana haram. Yang tadinya kita nggak tahu ini haram, ya kita selama ini melakukannya, setelah tahu ilmunya, enggak, bukankah ini jalan tercepat menuju surga? Ya, orang yang berilmu dan tidak berilmu itu bagaikan kata Nabi SAW, bagaikan seperti perumpamaan orang yang berilmu dan orang yang hanya beribadah tanpa ilmu, seperti bulan dengan bintang-bintang. Ya subhanallah jamaah. Karena itu Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku duduk menuntut ilmu 1 jam, lebih aku sukai daripada sepanjang malam beribadah tapi tidak di atas ilmu. Ya, jadi subhanallah jamaah, hendaknya kita ini punya tidak semua cabang ilmu yang wajib, ya. Yang wajib adalah ilmu yang pokok-pokok tadi, mengenal Allah, mengenal tauhid, mengenal ibadah, mengenal halal dan haram. Ya, mengenal kewajiban-kewajiban kita yang pokok, seperti sebagai seorang suami kita punya hak dan punya kewajiban, itu harus kita kenali. Tapi kalau yang ilmu-ilmu penunjang, ilmu sarana, ya tidak wajib bagi kita. Itu hanya fardu kifayah. Seperti mengenal hadis, bagaimana membedakan hadis sahih dan hadis palsu, hadis sahih ada hadis dhaif, itu harus ada orang yang berilmu, tapi tidak wajib bagi seorang. Tapi yang wajib yang tadi itu adalah mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal ibadah, mengenal halal haram, mengenal kewajiban-kewajiban utama kita. Ini harus kita kenali ilmu itu, sehingga kita bisa mempertanggungjawabnya di hari kiamat nanti. Itulah kunci menuju surga. Makanya Nabi mengatakan, jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan kepada hambanya, Allah akan memudahkan dia mengenal urusan agamanya. Karena itu, kata Imam Nawawi, orang yang tidak diinginkan kebaikan, itulah orang yang dipalingkan dari ilmu. Makanya hadirin dimuliakan Allah, jika Anda mendapati diri Anda semua dimudahkan, ada rasa ringan, cinta kepada majelis ilmu, ya maka itu artinya Allah Ta'ala menghendaki kita kebaikan. Pintu kebaikan, ya lihat, Allah Ta'ala, Nabi mengucapkan kalimat kebaikan dalam bentuk nakirah. May yuridillahu bihi khaira. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan.
kata-kata nakira dalam bahasa Arab itu memiliki fungsi keumuman, yakni seluruh bentuk kebaikan. Duniawi, ukhrawi apalagi adalah dengan pintunya adalah menuntut ilmu agama yang mulia ini. Ya, kemudian selanjutnya ada pintu surga. Pintu surga adalah amal-amal soleh. Kata Nabi, ada pintu amal dari pintu jihad, ada pintu dari sedekah, ada pintu dari puasa, ada pintu sholat, dapat pintu yang lain, ada pokoknya amal-amal soleh. Maka hendaknya kita iringi dengan amal-amal soleh. Ya, amal soleh ini prinsipnya adalah tadi mutaba'ah, ikhlas. Ikhlas yang pertama, ya, amal yang paling adalah ikhlas. Karena itu ada orang yang masuk surga hanya amalan sepele, tapi dia masuk surga. Kata Nabi, aku melihat ada orang mondar-mandir di surga karena menyingkirkan sebuah pohon di jalan. Amalnya ringan, mudah, tapi variabel ikhlas menjadikan amal ini besar. Rubba amalin saghirin tu'azzimunia. Kata para salaf, amalan kecil kalau ada variabel ikhlasnya, wantum tuh, langsung cepat. Jadi jangan sepandai enteng, sekecil apapun kebaikan jamaah. Ya, tapi kalau diiringi dengan ikhlas. Kemudian bukan hanya ikhlas, tapi dia mencocoki sunnah. Makanya amalan sederhana, ringan, tapi sesuai dengan apa yang dicontohkan Nabi, itu lebih baik daripada banyak. Tapi ternyata ketika diperiksa, ini Rasulullah SAW tidak mencontohkan dan tidak ya mengamalkannya. Ya, baik, hadirin yang belakang Allah SWT. Kemudian juga hendaknya kita bersegera. Di antara prinsip amal, bersegera beramal. Ya, fastabiqul khairat. Ya, lihat Allah Ta'ala senantiasa mengapresiasi yang terdepan, yang tercepat. Sholat saf pertama lebih baik daripada saf kedua. Ya, sholat Jumat yang datang di saat pertama seperti bersedekah dengan seekor unta. Karena itu bersegera. Allah Ta'ala senantiasa jika berkaitan dengan akhirat, Allah perintahkan bersegera, berlomba-lomba, fastabiqul khairat, wasari'u ila maghfiratin, wasabiqu ila maghfiratin. Ya, tetap ibadah, wafirru ilallah, berlarilah kepada Allah. Tapi ketika berkaitan dengan dunia, Allah Ta'ala hanya mengatakan famshu fi manakib, ya, berjalanlah mencari rezekimu. Ya, Allah menggunakan kata jalanlah cari rezeki. Tapi kalau untuk akhirat bersegera. Itu jangan menunda-nunda ikhwan, ya, apa yang bisa, ya, karena bisa jadi suatu ketika pintu amal itu terbuka sekarang, tapi kita tidak tahu besok pintu itu terbuka selama-lamanya, tertutup untuk selamanya untuk kita. Mungkin ada orang yang sebetulnya sanggup bersedekah, tiba-tiba Allah tutup pintunya, ya, lalu ketika dia ingin bersedekah, dia tidak mampu bersedekah lagi. Maka jika sebuah pintu terbuka untuk kita, kata para ulama, jangan abaikan, jangan sia-siakan kesempatan itu. Amalkan, karena bisa jadi kau akan terhalang untuk melakukan di waktu yang akan datang. Ya, kemudian bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh beramal jamaah, ya, istiqomah maksud saya, ya. Kata Nabi SAW mengatakan ahabbul a'mali ilallah, amalan yang terbaik di sisi Allah adalah yang istiqomah, ya, walaupun sederhana, ajak, ya, sedikit tapi ajak itu yang lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah prinsip-prinsip beramal. Kemudian juga bervariasi dalam beramal. Ada prioritas-prioritas amal. Ini butuh ilmu. Terkadang ada satu kesempatan jamaah, tapi ada dua amalan yang bersaling, mana yang sementara waktunya singkat. Nah, ini orang yang berilmu tahu prioritas ilmu. Yes, terkadang ada amalan terbaik di waktu tertentu, tapi tidak terbaik di waktu yang lain. Ya, seperti misalnya ketika kita menunggu qomat, antara azan dan qomat. Amalan apa yang terbaik? Baca doa atau baca Quran atau apa? Ternyata yang terbaik adalah baca doa, karena di situ mustajab berdoa. Angkat tangan kita berdoa. Ya, tapi sebagian saudara-saudara kita kalau antara azan dan qomat justru ya pakai mic, salawatan kiri kanan. Kenapa nggak berdoa? Kemudian kalau dengan salawatan kiri kanan itu mengganggu orang yang sedang berdoa dan sedang sholat tahiyatul masjid atau mungkin sholat qobliyah. Tapi kadang-kadang mikrofon yang kenceng banget. Ketika sebelum azan subuh, mikrofon kenceng banget mengaji salawatan. Mungkin ada orang yang sedang sholat malam. Akhir sepertiga malam, apa yang terbaik? Menghidupkan malam dengan apa? Bangun sholat malam. Itu yang terbaik. Ya, jadi setiap waktu terbaik. Di malam Ramadan, qiyamul lail. Di siang hari, berpuasa. Semua ada amalan dan itu butuh ilmu semua. Ya, itu butuh ilmu semua. Kemudian terakhir apa pintu kunci surga? Anda memiliki pintunya tapi tidak ikhlas, yaitulah kalimat la ilaha illallah. Pintu yang bisa membuka surga adalah pintunya adalah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tadi saya katakan ya, orang-orang Yahudi, orang Nasrani, ada di antara mereka yang baik akhlak, tapi mereka tertutup pintu surga. Ya, kenapa? Karena dia tidak punya kunci, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kata Allah Azza Jalla,
Ya, wa may yusyrik billah faqad harrama alaihil jannah wa ma'wahu nar. Siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga dan tempatnya justru di neraka. Apa kuncinya? Adalah tauhid. La ilaha illallah. Abu Talib, paman Nabi SAW, 10 tahun beliau mendampingi, membela Nabi SAW. Coba ya. Luar biasa amalannya. Tapi ketika diminta mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ia tidak sanggup. Ia tidak mau mengucapkannya. Karena itu dia masuk neraka dan kekal neraka. Karena itu hati Nabi tua tidak bisa. Karena itu, ikhwani azani Allah, beruntunglah kita. Tapi kalimat ini kan bertingkat-tingkat ya kualitasnya. Ada orang yang sekedar tahu saja, ada yang meyakininya dengan ilmu, membahas dengan rinci, dengan dalil, tahu hak-haknya setiap itu tentu lebih berkualitas dibanding hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya kira cukup, Pak Zaki, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anda kembalikan ke moderator. Fadhal ya akhi. Jazakallah khair Pak Ustadz Ali Fatada. Semoga kita dapat mengambil manfaat dan menambah takwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Tadi ada beberapa yang saya highlight yang disampaikan Pak Ustadz tadi, bahwa sejatinya manusia ini sejak lahir dalam melakukan perjalanan, gitu ya Ustadz ya. Bahwa tujuan akhir ini adalah akhirat yang merupakan kehidupan sejati, dan kita harus meyakini bahwa hidup di dunia ini hanya persinggahan. Dan kita jangan menyia-nyiakan umur dan waktu luang, tentunya dengan memunikan tauhid dan beramalnya harus berdasarkan ilmu yang ittiba, sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Baik, Bapak Ibu, kajian kita membuka tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dapat mengaktifkan mikrofonnya atau menuliskan di chat box. Silakan. Kami persilakan. Fadal Bapak, jangan yang berat-berat ya pertanyaannya. Baik, Ustaz, mungkin pertanyaan pertama terkait dengan alam barzakh, tentang siksa kubur. Pertanyaannya, apakah siksa kubur itu terjadi terus-menerus hingga kita dibangkitkan, atau itu sesuai dengan kadar, katakanlah sesuai kadar dosa atau semacam seperti itu, Ustaz? Barakallahu fiik. Adapun orang beriman, pertama kali dia masuk kubur, kata Nabi SAW, dia akan dihimpit oleh kubur. Tapi kemudian dinyawangkan. Kata Nabi, seandainya ada orang yang lepas dari himpitan kubur, maka Sa'ad bin Mu'adz orangnya, seorang sahabat. Kenapa? Ketika beliau meninggal, bergetar arsy Allah. Tapi ternyata Sa'ad pun juga dihimpit, tapi jadi ini ada di alam barzah itu ada namanya fitnah kubur dan ada azab kubur. Fitnah kubur itu pertanyaan tadi. Ya ditanya kita, semua kita dipitnah, yaitu ditanya. Fitnah itu dalam bahasa artinya diuji, ujian. Dengan 3 pertanyaan ini. Kemudian kalau kita bisa menjawabnya, kita akan mendapatkan kebaikan. Kebaikan berupa apa? Belum masuk surga. Ya, tapi dihamparkan pintu surga. Dihampar, kita bisa melihat tempat kita di surga. Makanya setiap orang mukmin ketika melihat tempatnya, dia katakan, Ya Rob, akimissa. Ya Rabbi, cepatkan hari kiamat. Saya nggak bosan, saya nggak nunggu. Nah, tapi makanya ruh mereka ini ada yang ditaruh di atas surga, di atas burung yang ada. Ini perkara gaib yang harus kita yakini ya, yaitu ruhnya orang-orang yang mati syahid. Jadi ruhnya itu mendapatkan kenikmatan, ada kenikmatan, nikmat sebagaimana sisa kubur, ada nikmat kubur. Ya, dilapangkan kuburnya, tapi belum merasakan nikmat surga. Ya, baru ditampakkan. Tapi dia kan ya istirahat dengan tenang. Istirahat dan tidak istirahat. Makanya tidak boleh kita mengucapkan istirahatlah dengan tenang kepada orang kafir. Apa itu bahasa Inggrisnya? Peace pokoknya apa itu? Beristirahatlah dengan tenang. Itu tidak boleh kepada orang kafir. Bahkan sebagian ulama melarang kita. Kalau orang kafir ketika ditanya siapa, disiksa. Disiksa ya, dipukul, disiksa. Sampai kapan? Sebagian ulama mengatakan sampai mereka tidak beristirahat sampai sangkakala pertama. Sangkakala pertama sampai ke sangkakala kedua itu mereka beristirahat sebentar. Ya, lalu dibangkitkan kembali. Jadi makanya tidak boleh kita ya mengatakan selamat beristirahat dengan tenang, tidak.
Ya orang kafir di sini. Makanya sebagian ulama justru bahkan mereka sebagian tidak mau menziarahi, bertakziah kepada mayat orang-orang kafir. Kenapa? Karena itu memuliakan orang yang sudah akan masuk neraka. Kenapa dimuliakan? Karena itu ketika Abu Thalib meninggal, Nabi SAW menyuruh Ali untuk mengurus jenazahnya. Nabi tidak mengurus jenazahnya Abu Thalib, padahal pamannya sendiri. Ya, maka jadi mereka disiksa. Ya, kata Nabi, kata Allah Azza Jalla, apa? An-naru yuraduna alaihim ghuduwwan wa ashiya. Api ditampakkan kepada Firaun dan pasukannya setiap pagi dan petang. Ini Firaun. Nah, ini bukan di neraka ya, di alam barzah. Ini menunjukkan dalil tentang adanya azab kubur karena ada orang banyak membantah, mengingkari adanya. Ini terang bantahan. Ayat dalam Quran bahwasanya Firaun disiksa setiap pagi dan petang. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Kata Allah dalam Al-Quran ya. Nah, ini menunjukkan adanya kapan mereka istirahat? Ya istirahatnya kata para ulama antara sangkakala pertama dan sangkakala kedua. Istirahat hanya sebentar. Dan itu pun ketika melihat tempat yang neraka, semua orang kafir berteriak, "Ya Rabb, la taqimis sa'a, jangan kau tegakkan hari kiamat." Karena sudah tahu pasti saya akan masuk di sana. Semoga Allah Taala selamatkan kita dari azab fitnah dan azab kubur. Ya amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustaz. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari Bu Irna. Saya bacakan saja. Bismillah. Ada potongan ayat kurang lebih berbunyi, "Wahai Tuhanku, sekiranya Engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah." Quran surat Al-Munafikun. Dan ada hadis yang menyatakan pada hari kiamat seorang mukmin akan bernaung di bawah naungan sedekahnya. Nah, pertanyaannya adalah bentuk sedekah yang seperti apa yang pahalanya dapat terus mengalir sampai di akhirat dan menjadi naungan kita di hari kiamat. Barakallahu fiik. Ini pertanyaan sangat baik sekali ya, bagus sekali pertanyaan. Barakallahu fiik yang bertanya dan kita semua. Ya, teman-teman, jadi seluruh amalan kita ini akan menolong di hari kiamat. Ini secara umum, amal-amal kita akan menolong kita di hari kiamat. Ya, makanya di alam barzah pun juga amalan yang abstrak itu datang dalam bentuk laki-laki yang sangat tampan. Ini perkara gaib ya, yang harus ini hadisnya sahih jamaah. Orang bertanya, "Siapa kamu?" "Saya adalah amalmu." Ya, lihat nih bagaimana amal soleh itu bisa menemani, menolong kita. Nanti di hari kiamat bacaan Quran akan jadi naungan kita ketika matahari didekatkan 1 mil di atas kepala kita dalam keadaan telanjang menunggu pengadilan, ya, maka amalan kita yaitu Al-Quran yang kita baca. Dalam hadis disebutkan dua surah, Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, jadi puasa kita akan datang memberi syafaat kepada kita. Semua amal-amalan ini datang dalam bentuk konkret, ya, sesuatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang amalan tadi puasa itu kan abstrak pahalanya, tapi bisa menjadi bentuk dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sedekah manusia akan berlindung di bawah naungan sedekahnya. Sedekah yang seperti apa? Ya, seluruh bentuk sedekah kebaikan. Tentu sedekah yang terbaik kata Nabi SAW dari sisi waktunya kapan? Ketika kita masih sehat. Makanya itu tadi disebutkan ayat dalam surah Al-Munafikun, kalau sudah datang ajal lalu disuruh, apa yang pertama kali mereka inginkan? Ingin bersedekah. Ingin bersedekah. Karena di mata orang yang mau meninggal, sedekah harta itu nampak di matanya. Ya ternyata nggak ada, saya nggak bawa mati. Maka mereka minta kepada malaikat, tolong tunda sebentar, saya ingin sedekah, saya ingin wakafkan hartaku. Tapi Allah katakan, ya, fa idza jaa ajaluhum la yasta'khir. Kalau sudah datang ajalnya, waktunya tidak akan muka. Nah, itu dari sisi waktu ya, dari sisi waktu bersedekahlah ketika engkau sehat, ketika engkau kaya, takut miskin dan pengen harta itu, senang dengan harta itu, senang harta. Ya, makanya Allah katakan ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kau tidak akan dapat mencapai derajat kebaikan sebelum mensedekahkan apa yang kau makin tinggi. Semakin kita suka harta itu, lalu kita sedekahkan, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sedekah yang terbaik adalah sedekah yang memberikan manfaat yang lama atau disebut dengan wakaf atau sedekah jariah. Dan ini bentuk kecerdasan kita beramal. Jadi jamaah, beramallah dengan suatu amalan yang dampaknya lama dirasakan manfaatnya. Ini salah satu bentuk amalan cerdas. Apa itu? Banyak. Nabi SAW mengatakan mengalirkan air, membuat sumur, menghadirkan mushaf. Kan itu mushaf kan dibaca. Kita meninggal, mushafnya masih dibaca. Mendidik anak, mendidik amal soleh, ya. Alhamdulillah di ma'had kami ada 50-60% anak-anak kita ini anak-anak beasiswa, anak-anak yatim, anak-anak duafa. Alhamdulillah ya, ada orang yang bersedekah. Ya dengan ini amal ini mengalir.
Apalagi ada syekh, sekarang kami ada syekh dari Al-Jazair yang mengalir. Syekh ini kan kita datangkan luar biasa ya. Ada gajinya. Nah, ada yang menghidupi. Setiap dia mengajarkan anak-anak, maka orang ini akan syekhnya yang mengajar, kita yang duduk di rumah minum teh, mengalir pahala kita sama dengan yang diajarkan. Orang yang diajar kini mengamalkan ilmunya, maka kita dapat pahala lagi. Subhanallah, ini cerdas. Ya, aman cerdas. Mungkin masjid musola butuh listrik, lalu kita belikan token tiap bulan. Orang yang sedang mengaji, tapi jangan sampai kita hanya bersedekah tapi kita nggak sholat ya. Sholat, mereka yang sedang sholat, mereka yang sedang ngaji, mereka yang sedang kita dapat pahala. Makanya Nabi mengatakan, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berbuka puasa, dapat pahala. Pahala loh ya, bukan pahala puasa, pahalanya. Bukan pahala dia berpuasa sendiri, tidak, karena dia tidak puasa kan, tapi dia mendapatkan pahala dari sisi puasa orang yang berpuasa. Maka Masya Allah Pak, sedekah dalam secara umum bentuk, tapi sedekah yang terbaik tadi adalah sedekah yang manfaatnya panjang. Ya, bukan yang sekedar jadi habis itu seperti kebiasaan kita jemaah. Kalau ada keluarga kita meninggalkan, kita undang orang ngaji di rumah kita, lalu kita kasih makan. Ada khilaf ulama apakah bacaan sampai atau tidak ya. Ada ini perkara khilaf yang kita harus bertoleransi dalam masalah ini. Walaupun kalau saya ditanya apakah sampai, saya lebih cenderung kepada pendapat ulama yang mengatakan tidak sampai karena tidak adanya dalil yang soreh, yang tegas mengatakan sampai. Adapun sedekah pasti sampai. Ada seorang laki-laki atau ibu-ibu datang, ya Rasulullah, ibu saya meninggal, bagaimana? Bolehkah saya bersedekah atas nama? Kata Nabi, boleh sedekah. Kenapa tidak almarhum ini, orang tua kita, hartanya yang masih ada, dikeluarkan untuk membangun ini, itu lebih sampai. Dibanding kita bikin acara yang masih maybe yes, maybe not. Yang para ulama berselisih pendapat, apakah bacaan Quran yang dibaca orang yang tadi ini sampai atau tidak. Karena tidak ada dalil yang tegas. Yang ada anak kias, para ulama mengkiaskan. Kalau ini sampai, justru ini juga sampai. Mengkiaskan dengan sedekah. Dalam ibadah tidak boleh ada kias, harus ada dalil yang tegas. Ya, kenapa kita misalnya ada orang tua kita meninggal, kita ada harta anaknya, kita ambil uang kita, niatkan sedekah atas nama almarhum, itu sampai. Dibanding misalnya kita bikin acara-acara yang mengundang orang, yang kadang-kadang yang diundang ini juga orang kaya-kaya. Kita kasih makan dia juga punya harta di rumahnya. Kenapa tidak kasih saja anak yatim, atau kasih ke panti asuhan, atau kasih ke lembaga-lembaga pendidikan tahfiz misalnya, atau lembaga, itu insya Allah sampai. Niatkan untuk orang tua kita itu sampai. Tapi kalau anak yang melakukan, diniatkan atau tidak, insya Allah sampai pahalanya. Karena dia adalah anak, dia adalah hasil usaha orang tua. Tapi kalau selain anak, ya itu butuh niat. Ya, misalnya, ya saya punya tetangga meninggal, ya saya ingin berbuat baik kepadanya. Ya, kita ini orang yang meninggal masih bisa memberi manfaat kepada orang yang sudah meninggal. Ya, kita yang yang sehat, yang masih hidup, insya Allah kita bisa memberi apa manfaat yang paling besar? Doa. Ya, doa yang paling besar jamaah ya. Doa kita doakan tiap hari, Allahumma ghfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal ahya'i wal amwat. Ya, itu sampai doa kita. Sampai itu yang paling manfaat. Ya, kita yang masih hidup ini jamaah, orang tua kita yang sudah meninggal, manfaat adalah doakan, doakan, doakan. Nah, yang lain yaitu apa? Yaitu bersedekah atas namanya, ya, bikin musola, bikin masjid atas namanya, ya, atau wakaf buku, wakaf mushaf ke atas namanya, itu semua sampai. Atau bikin sumur atas namanya, itu semua sampai. Saya kira cukup Pak Zaki ya. Saya mohon maaf ada Baik. acara lagi. Jazakumullah khairan atas undangannya. Baik, baik, kalau begitu berarti tadi pertanyaan terakhir dari kita. Silakan Pak Ustadz, barangkali ada penutup, sekalian menutup doa. Barakallahu fikum jamaah, saya menasihati diri saya dan kita semua, hendaknya kita betul-betul ya, kita tidak tahu, apalagi di zaman pandemi ini ya, setiap saat selalu ada berita kematian ya. Kita tidak tahu jamaah kapan giliran kita akan kembali, dan ini perjalanan yang tidak mengenal kata kembali. Semua pasti kita akan mengalami perjalanan ini, perjalanan yang tidak mengenal kata kembali, perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, hendaknya mari kita mempersiapkan diri. Persiapan yang terbaik adalah menyiapkan tauhid kita, memurnikan tauhid kita, akidah yang kuat. Karena seluruh amal soleh tegak di atas ini. Diterima tidaknya amal kita tergantung bagaimana benar tidaknya akidah kita. Kemudian hendaknya kita mempelajari ilmu yang dengannya amal soleh ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian kajian kita pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita akhiri kajian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.